Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan cerita cinta senja, rindu dan seduhan kopi di langit. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Udara di puncak bukit terasa sejuk. Angin sore membawa aroma khas kopi yang baru saja diseduh oleh Naila. Kedai kecil miliknya berdiri di tepi tebing, menghadap langsung ke hamparan langit yang sedang berubah warna. Senja di sini selalu istimewa, tetapi bagi Naila, ada sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan langit yang memerah. Di balik kepulan uap kopi, ada rindu yang menggantung. Setiap kali ia menuangkan cairan hitam itu ke dalam cangkir, pikirannya melayang ke seseorang yang pernah menjanjikan kebersamaan di bawah langit yang sama. Namun, janji itu kini hanya tinggal bayangan. Sore itu, suara lonceng kecil di pintu kedai berbunyi. Seorang pria melangkah masuk. Rambutnya sedikit berantakan. Jaketnya lusuh seperti telah menempuh perjalanan jauh. Naila mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan. Apa di sini ada kopi yang bisa membuat seseorang melupakan waktu? Tanya pria itu sambil tersenyum tipis. Naila terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Semua kopi di sini tidak akan membuatmu lupa waktu. Justru sebaliknya. Ia akan mengingatkanmu pada sesuatu. Pria itu tertawa pelan. Kalau begitu, aku ingin secangkir kopi yang bisa mengingatkan seseorang pada rumah. Naila mulai menyeduh kopi dengan gerakan yang sudah terlatih. Saat aroma kopi itu mulai memenuhi ruangan, pria itu memejamkan matanya. Ada sesuatu dalam aroma itu yang tampak begitu familiar baginya. Kenapa memilih bukit ini untuk membuka kedai? Tanyanya tiba-tiba. Naila melirik pria itu sesaat sebelum menjawab. Karena di sini ada langit yang selalu berubah, tetapi tetap sama. Seperti kenangan. Pria itu tersenyum tipis, mengambil cangkirnya, lalu meniup permukaannya yang masih mengepulkan uap hangat. Matanya menerawang keluar jendela, ke arah senja yang mulai meredup. Naila memperhatikan ekspresi pria itu dengan hati-hati. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Sesuatu yang samar, tetapi familiar. Siapa namamu? Tanya Naila akhirnya. Pria itu meletakkan cangkirnya, menatapnya dengan mata tajam yang dalam. Arka, jawabnya singkat. Nama itu seperti angin yang berembus membawa kepingan memori. Naila tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di luar, senja perlahan tenggelam, menyisakan bayangan panjang di lantai kayu kedai. Malam mulai merayap masuk, membawa misteri yang belum terungkap. Malam menggantung tenang di atas kedai kecil Naila. Lampu-lampu kuning menerangi ruangan, menciptakan suasana hangat di antara aroma kopi yang masih tersisa. Arka masih duduk di kursinya, jari-jarinya melingkari cangkir yang kini hanya berisi sisa-sisa ampas hitam. Naila berdiri di balik meja bar, sesekali mencuri pandang ke arah pria itu. Ada sesuatu dalam tatapan Arka yang terasa akrab, seolah matanya menyimpan potongan kenangan yang tersembunyi di sudut hati Naila. Kau sering datang ke tempat seperti ini? Tanya Naila akhirnya, mencoba memecah sunyi. Arka menghela napas pelan sebelum menjawab. Aku suka langit senja. Rasanya seperti melihat waktu yang berhenti sesaat, sebelum akhirnya tenggelam dalam gelap. Naila terdiam. Kalimat itu mengingatkannya pada seseorang yang dulu pernah berkata hal yang sama. Seseorang yang kini hanya tersisa dalam ingatan. Apa kau sudah lama di kota ini? Lanjut Naila, mencoba mengalihkan pikirannya. Arka tersenyum samar, tetapi ada sesuatu di balik senyumnya yang terasa menggantung. Baru beberapa hari. Aku hanya singgah sementara. Mungkin beberapa minggu, mungkin lebih. Jawaban itu terasa menggantung di udara. Ada sesuatu yang Arka sembunyikan, tetapi Naila memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Angin malam berembus melalui celah jendela, membuat tirai tipis berkibar pelan. Dari kejauhan, suara jangkrik mengisi keheningan. Naila kembali menatap Arka yang masih menyesap sisa kopinya perlahan. Kopi ini, rasanya mengingatkanku pada sesuatu. Gumam Arka tiba-tiba.
Naila mengernyit. Mengingatkan apa? Arka mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata yang sulit diterjemahkan. Aku tidak tahu. Tapi rasanya aku pernah merasakan ini sebelumnya. Jantung Naila berdegup sedikit lebih cepat. Ada sesuatu dalam kata-kata Arka yang membuatnya gelisah. Apakah mungkin? Namun sebelum Naila sempat menyelesaikan pikirannya, suara dering ponsel Arka memecah keheningan. Pria itu buru-buru mengangkatnya dan berbicara dengan suara rendah, seolah tidak ingin pembicaraannya terdengar. Naila berpura-pura sibuk membereskan meja, tetapi telinganya tetap menangkap potongan-potongan kata dari percakapan Arka. Iya, aku sudah di sini. Tidak, belum. Akan segera kutemukan jawabannya. Jawaban apa yang sedang Arka cari? Ketika Arka akhirnya menutup teleponnya, ekspresinya berubah sedikit tegang. Ia melirik jam dinding, lalu bangkit dari kursinya. Sepertinya sudah malam. Aku harus pergi, katanya sambil merapikan jaketnya. Naila mengangguk pelan. Kau akan datang lagi? Arka menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku masih ingin menikmati langit di sini. Naila mengantar Arka hingga ke pintu. Saat pria itu melangkah keluar, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan menjauh, tetapi Naila tetap berdiri di ambang pintu, memperhatikannya hingga sosoknya menghilang dalam gelap. Ada sesuatu dalam kehadiran Arka yang mengusik Naila. Rasa penasaran yang semakin tumbuh, dan sebuah pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Siapa sebenarnya Arka? Di langit, bintang-bintang mulai bermunculan, tetapi di hati Naila, ada sesuatu yang belum menemukan cahayanya. Hujan turun pelan malam itu, menetes lembut di atas atap kedai kecil Naila. Suara rintiknya berpadu dengan aroma kopi yang terus mengepul dari balik meja bar. Naila duduk di dekat jendela, matanya menatap butiran air yang membentuk pola acak di kaca. Pikirannya masih tertuju pada Arka. Sejak pertemuan mereka kemarin, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Nama itu, cara pria itu berbicara, dan kehangatan yang ia rasakan meski baru pertama kali bertemu. Naila menyesap kopinya perlahan. Rasa pahit itu seakan membawa ingatan lama yang selama ini ia coba kubur. Dulu, ada seseorang yang selalu menemaninya menikmati senja. Seseorang yang pernah berjanji akan kembali, tetapi nyatanya hanya menyisakan rindu yang tak berujung. Suara lonceng kecil di pintu kedai tiba-tiba berbunyi. Naila tersentak dari lamunannya. Dan di sana, berdiri sosok yang beberapa jam lalu sempat ia pikirkan. Arka. Pria itu basah oleh gerimis. Jaketnya sedikit lembab, tetapi senyum di wajahnya tetap ada. Kau datang lagi, ujar Naila tanpa bisa menyembunyikan nada terkejut dalam suaranya. Arka mengangguk pelan sambil berjalan mendekat. Aku bilang aku ingin menikmati langit di sini, kan? Naila menatap keluar. Langit gelap tanpa bintang. Hanya hujan yang turun lembut. Tapi malam ini tidak ada langit yang bisa dinikmati. Arka tertawa kecil. Langit tak harus selalu terlihat untuk bisa dirasakan. Ada jeda di antara mereka. Sebelum akhirnya Naila menghela napas dan beranjak ke meja bar. Tangannya mulai bekerja, menyiapkan satu cangkir kopi untuk tamunya yang tampaknya sudah menjadi pelanggan tetap. Sebenarnya, apa yang kau cari di kota ini? Tanya Naila akhirnya, memecah kesunyian. Arka menatapnya sejenak, lalu kembali memandang keluar. Jawaban, katanya singkat. Naila mengernyit. Jawaban untuk apa? Arka mengambil cangkir kopinya yang masih mengepulkan uap, tetapi ia tidak langsung menyesapnya. Tatapannya menerawang, seolah memilih kata yang tepat. Apa kau percaya bahwa rindu bisa membawa seseorang kembali ke tempat di mana seharusnya ia berada? Tanyanya, suaranya begitu tenang namun syarat makna. Naila terdiam. Pertanyaan itu terlalu akrab. Terlalu dekat dengan apa yang selama ini ia rasakan. Jika seseorang telah pergi terlalu lama, mungkin tempat itu sudah bukan lagi miliknya. Jawab Naila akhirnya, berusaha menutupi gejolak di hatinya. Arka tersenyum samar. Atau mungkin, tempat itu justru selalu menunggunya kembali. Naila merasakan jantungnya berdetak lebih cepat.
Ada sesuatu dalam kata-kata Arka yang terasa lebih dalam dari sekadar percakapan biasa. Saat Naila hendak menjawab, suara petir menggema di kejauhan. Hujan semakin deras, menimbulkan suara gemuruh di atas atap. Arka menyesap kopinya perlahan, sementara Naila kembali menatap pria di depannya. Rasa penasaran itu semakin menguat. Siapa sebenarnya Arka? Mengapa ia selalu bicara dengan cara seolah ia adalah seseorang dari masa lalu Naila? Di luar sana, hujan terus turun, menutupi jejak-jejak yang mungkin belum siap untuk ditemukan. Hujan belum juga reda. Butirannya jatuh deras, menari di atas aspal yang basah, menciptakan genangan kecil di depan kedai. Di dalam, lampu-lampu kuning masih menyala temaram, menciptakan kehangatan di tengah malam yang dingin. Arka masih duduk di kursinya. Jemarinya membelai permukaan cangkir yang mulai mendingin. Matanya tidak lagi memandang keluar jendela, melainkan ke arah Naila, yang berdiri di belakang meja bar dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Jadi, kau belum menjawab pertanyaanku, kata Naila akhirnya. Arka mengangkat alis. Pertanyaan yang mana? Kau bilang kau sedang mencari jawaban. Tapi jawaban tentang apa? Arka terdiam. Ia menatap cangkirnya sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Hujan semakin deras di luar, seakan menunggu pria itu berbicara. Aku mencari seseorang, jawabnya pelan. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Jantung Naila berdegup sedikit lebih cepat. Siapa? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Arka menatapnya dengan mata yang dalam. Aku tidak tahu apakah dia masih sama seperti dulu. Tapi aku berharap dia masih menyukai langit senja, rindu, dan seduhan kopi. Kata-kata itu menghantam Naila seperti gelombang. Dadanya terasa sesak. Apa maksudmu? Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Arka meletakkan cangkirnya. Aku mengenal seseorang bertahun-tahun lalu. Kami sering menikmati senja bersama, berbicara tentang impian, dan menyesap kopi di malam-malam yang panjang. Naila menggigit bibirnya, mencoba menahan emosinya yang mulai bergejolak. Lalu, Arka menarik napas dalam. Lalu aku pergi. Pergi terlalu lama. Keheningan melingkupi mereka. Hanya suara hujan yang terdengar, mengiringi debaran di dada Naila. Kau! Suara Naila tercekat di tenggorokannya. Arka menatapnya dalam-dalam. Kau masih ingat aku, Naila? Napas Naila tersengal. Semua potongan kenangan yang selama ini ia kubur rapat-rapat mendadak menyeruak. Nama itu, suara itu, tatapan itu. Arka. Bisiknya lirih. Arka tersenyum tipis, tetapi di balik senyumnya ada kesedihan yang tersamar. Aku kembali, Naila, katanya pelan. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih punya tempat di sini. Naila menatapnya. Matanya berkabut oleh perasaan yang tidak mampu ia jelaskan. Rindu, marah, bahagia, kecewa, semua bercampur menjadi satu. Di luar sana, hujan masih turun deras, seakan ingin menutupi semua luka yang telah lama tersembunyi. Naila menggenggam tepian meja bar, mencoba menahan gejolak di dadanya. Semua terasa begitu nyata, tetapi juga begitu asing. Arka benar-benar ada di hadapannya, setelah bertahun-tahun hanya menjadi bayangan dalam ingatan. Kenapa sekarang? Suara Naila lirih, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Kenapa baru kembali sekarang? Arka menarik napas dalam. Karena aku butuh waktu. Naila tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar getir. Waktu? Kau pikir aku tidak butuh waktu juga? Arka menatapnya dengan sorot penuh penyesalan. Aku tidak meminta maaf karena pergi, Naila. Tapi aku meminta maaf karena membuatmu menunggu tanpa kepastian. Kata-kata itu membuat hati Naila semakin bergetar. Ia mengalihkan pandangannya, takut jika terlalu lama menatap Arka, pertahanannya akan runtuh. Sudah terlambat, ucapnya akhirnya. Aku sudah belajar untuk hidup tanpa menunggumu lagi. Arka tersenyum tipis, tetapi ada kepedihan di sana.
Lalu kenapa kau masih ada di sini? Naila mengerjap. Kau masih membuka kedai ini, masih menyajikan kopi di bawah langit yang sama. Jika kau benar-benar ingin melupakan, seharusnya kau pergi jauh, Naila. Lanjut Arka. Naila merasa kata-kata itu menelanjangi perasaannya. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa kedai ini tidak ada hubungannya dengan Arka, bahwa ia tetap bertahan bukan karena kenangan, tetapi karena mimpinya sendiri. Tapi hatinya tahu, ada setitik harapan yang selama ini ia jaga diam-diam. Aku tidak menunggumu, kata Naila akhirnya. Meski suaranya terdengar tidak yakin. Arka menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Mungkin memang sudah tak ada tempat untukku di sini. Hening. Hanya suara hujan yang semakin melemah, menyisakan rintik-rintik kecil di luar sana. Arka merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kertas yang sudah tampak lusuh. Ia meletakkannya di meja bar, tepat di depan Naila. Aku tidak akan memaksa jawaban apapun darimu, katanya. Tapi jika kau ingin tahu alasan sebenarnya kenapa aku pergi, baca ini. Naila menatap kertas itu dengan ragu. Jari-jarinya ingin meraihnya, tetapi hatinya masih bimbang. Arka bangkit dari tempat duduknya. Aku akan datang lagi besok. Jika kau sudah siap membacanya, aku akan menunggu jawabannya. Tanpa menunggu balasan, Arka melangkah keluar. Lonceng pintu berbunyi pelan saat ia pergi, meninggalkan kedai dengan udara yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Naila menatap kertas lusuh itu. Hatinya berperang. Apakah ia benar-benar ingin tahu alasan Arka pergi? Atau lebih baik membiarkan semuanya tetap menjadi misteri? Di luar sana, hujan telah berhenti, menyisakan langit mendung yang masih menyimpan ribuan pertanyaan. Naila duduk diam di balik meja bar. Kertas lusuh yang ditinggalkan Arka tergeletak di depannya, tetapi tangannya enggan menyentuhnya. Di luar, hujan telah reda. Udara malam masih dingin, meninggalkan sisa-sisa embun di kaca jendela kedai. Lampu jalan memantulkan cahaya redup di atas aspal yang masih basah. Semua terasa begitu sunyi, kecuali suara detak jam yang terdengar semakin nyaring di telinga Naila. Haruskah ia membacanya? Tangannya perlahan terulur, menyentuh ujung kertas itu dengan ragu. Lalu, dengan napas tertahan, ia membukanya. Tulisannya sedikit pudar, tetapi ia masih bisa mengenali goresan tangan yang pernah begitu akrab. Naila, aku tidak tahu apakah kau akan membaca ini, atau justru membuangnya begitu saja. Tapi aku ingin kau tahu sesuatu yang tidak pernah sempat kukatakan sebelum aku pergi. Aku tidak meninggalkanmu karena aku ingin, tetapi karena aku harus. Naila menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Malam sebelum keberangkatanku, aku menerima kabar bahwa ayahku sakit parah. Aku tidak punya pilihan selain pergi. Aku ingin memberitahumu, tetapi aku takut. Takut melihat kesedihan di matamu. Takut jika aku sendiri tidak bisa menepati janji untuk kembali. Aku berjanji akan kembali, Naila. Tapi hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Ayahku meninggal tak lama setelah aku sampai, dan setelah itu, aku terjebak dalam situasi yang membuatku tidak bisa segera pulang. Naila mengatupkan bibirnya erat-erat. Ada sesuatu yang hangat menggenang di matanya. Aku tahu, aku salah karena tidak pernah menghubungimu. Aku membiarkanmu bertanya-tanya dalam kesepian. Aku membiarkan rindu itu membunuhmu perlahan. Tapi aku juga ingin kau tahu, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu. Aku selalu membayangkan kita bertemu lagi di bawah langit yang sama, menikmati secangkir kopi seperti dulu. Naila mengusap matanya yang mulai basah. Sekarang aku kembali, bukan untuk meminta maaf, bukan juga untuk memintamu menerimaku kembali. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Apakah aku masih memiliki tempat di hatimu? Tangan Naila bergetar saat ia melipat kembali kertas itu. Ia tidak tahu harus marah atau bersedih. Arka pergi bukan karena ia menginginkan kehidupan lain, tetapi karena keadaan memaksanya. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus tahun-tahun kesepian yang ia lalui sendirian? Naila memejamkan matanya. Ia bisa merasakan semua kenangan kembali menyerbu. Semua perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Lalu,
Ia membuka matanya dan menatap langit di luar jendela. Malam itu masih gelap, tetapi di antara awan yang menggantung, ada secercah bintang yang mulai terlihat. Esok hari, Arka akan kembali. Dan Naila harus memutuskan, apakah ia masih ingin menyimpan rindu itu, atau melepaskannya selamanya. Tamat chapter 6. Pagi datang dengan perlahan. Matahari masih enggan menampakkan dirinya sepenuhnya, menyisakan semburat jingga di langit yang masih digelayuti awan tipis. Angin sepoi membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan semalam. Naila duduk di sudut kedai. Tatapannya kosong menatap cangkir kopi yang sudah mendingin. Di tangannya, kertas lusuh dari Arka masih tergenggam erat. Hari ini, Arka akan kembali. Jantungnya berdebar setiap kali mengingatnya. Ia tidak tahu jawaban apa yang harus ia berikan. Rindu yang selama ini ia genggam erat mulai terasa berat. Tetapi melepaskannya pun terasa sama menyakitkannya. Suara lonceng pintu berbunyi pelan. Naila mengangkat wajahnya. Arka berdiri di sana, mengenakan jaket yang sama seperti semalam, tetapi ada ketegangan yang lebih jelas di wajahnya. "Kau datang," ucap Naila. Suaranya nyaris hanya sehembus napas. Arka melangkah mendekat. "Dan aku melihatmu masih di sini." Naila tersenyum tipis. Meski hatinya masih gamang, ia menarik napas, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu. "Aku sudah membaca suratmu," katanya akhirnya. Arka menatapnya lekat-lekat, menunggu kelanjutan kata-kata itu. "Aku tahu alasanmu pergi. Aku tahu kau tidak punya pilihan saat itu," lanjut Naila. "Tapi aku juga tahu satu hal, Arka. Selama ini aku tidak benar-benar berhenti menunggumu." Arka mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. "Kalau begitu, kenapa aku merasa kau masih ragu?" Naila menatap cangkir kopinya, lalu menghela napas pelan. "Karena aku takut." "Takut apa?" "Takut kehilangan lagi," jawab Naila lirih. "Aku tidak ingin melalui kesepian itu lagi, Arka. Aku tidak ingin berharap, lalu akhirnya kau menghilang untuk kedua kalinya." Arka terdiam. Ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. Perlahan, ia melangkah lebih dekat, sampai hanya ada jarak 1 meja di antara mereka. "Aku tidak akan pergi lagi, Naila," katanya. "Jika kau masih mau mengizinkanku tinggal." Hati Naila bergetar. Kata-kata itu seharusnya membuatnya tenang, tetapi justru membuatnya semakin sadar betapa rentannya hatinya saat ini. Hening sejenak. Kedai itu terasa begitu sunyi, seolah menunggu keputusan Naila. Lalu, Naila mengulurkan tangannya, meraih cangkir kosong di depannya. Ia menatap Arka. Matanya menyiratkan sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Bagiku, segalanya dimulai dengan kopi," ucapnya pelan. "Jika kau benar-benar ingin tinggal, buatkan aku secangkir kopi yang bisa meyakinkanku." Arka menatapnya dengan sorot mata terkejut. Lalu perlahan, bibirnya melengkung dalam senyuman kecil. "Baik," katanya, mengambil langkah ke belakang meja bar. "Aku akan membuatkanmu kopi terbaik yang pernah kau rasakan." Naila tersenyum. Kali ini lebih tulus. Mungkin jawaban tidak harus selalu diucapkan dengan kata-kata. Mungkin ada jawaban yang hanya bisa ditemukan di antara aroma kopi yang mengepul, di bawah langit yang masih sama, bersama seseorang yang pernah pergi, dan kini mencoba kembali. Di luar sana, awan mulai menyingkir, membiarkan matahari akhirnya menyapa dunia. Arka menyajikan secangkir kopi di hadapan Naila. Uap hangat mengepul dari permukaannya, membawa aroma yang begitu akrab namun terasa berbeda. Naila menatapnya sejenak, lalu mengangkat cangkir itu ke bibirnya dan menyeruputnya perlahan. Rasanya tidak hanya pahit atau manis, tetapi juga menghadirkan sesuatu yang lebih dalam. Arka menunggu dengan cemas, tetapi Naila hanya tersenyum tipis dan menatapnya dengan mata yang berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Di luar, matahari telah terbit sepenuhnya, menghapus jejak mendung yang tersisa. Langit kembali biru, seolah menegaskan bahwa segala sesuatu memang memiliki waktunya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Hidup selalu menyimpan rahasia yang tidak bisa langsung dimengerti. Kadang kita terluka karena kehilangan, tapi justru dari kehilangan itu kita belajar tentang makna rindu, ketabahan, dan keikhlasan. Kisah Naila dan Arka bukan hanya tentang cinta yang tertunda, tetapi juga tentang bagaimana takdir selalu bekerja dengan caranya sendiri. Ketika waktunya tiba, semua yang sempat hilang akan menemukan jalannya kembali, baik dalam wujud yang sama atau dalam bentuk yang lebih baik. Di bawah langit yang sama, rindu yang sempat menggantung kini menemukan tempatnya. Seperti kopi yang awalnya pahit, tetapi dengan kesabaran dan waktu, ia bisa menjadi minuman yang paling menenangkan. Dan pada akhirnya, semua akan kembali kepadanya.